Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Muarafa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan aplikasi si Apik. Yaitu yang pertama kita buka webnya si Apik. Kemudian tampilan pertama bukan seperti ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman belum mempunyai akun, bisa didaftarkan terlebih dahulu dengan cara mengklik daftar, kemudian menyetujui semua syarat dan ketentuan. Ya, lanjutkan. Di sini teman-teman bisa melengkapkan data diri teman-teman dan password dan membuat password. Jika sudah semua terisi, baru teman-teman bisa mengklik daftar sekarang. Teman di sini saya sudah mempunyai akun ya teman-teman ya. Jadi tinggal masuk saja. Ya, di sini ini adalah tampilan pertama. Kita akan membuat daftar usaha manufaktur. Kita klik tanda tambah ini ya teman-teman ya. Oke. Sektor usaha manufaktur 4. Usaha manufaktur. Oke, yang pertama ini di sini ada logo perusahaan. Bisa di skip saya teman-teman kalau tidak mempunyai logo perusahaan. Kemudian nama badan usaha. Saya membuat nama badan usaha ini kan ke Trenios. Punya alamat badan usaha ini di kayu. Kemudian isi aja Kabupaten Trenios Jakarta. Pun bisa diisi ada saja teman-teman ya. Kemudian fak bisa di skip kalau tidak ada email. Website kalau tidak ada bisa di skip juga. Ini menjual dan jadi yang pertama ini teman-teman kita akan membuat tahun yang dimana periode awal transaksi. Kita buat tahun 2025, kemudian di bulan Januari, di bulan Juli kita buat teman-teman ya. Juli, depan, oke. Sini rumah makan Preknos. Yang pertama ini teman-teman ada Ibu Marlina memiliki usaha rumah makan yang bernama Ibu Marlina yang sudah 2 tahun lamanya. Posisi keuangan terakhir ya. Ini yang pertama itu di sini ada 9 teman-teman ya. Yang pertama ada kas. Kas yang ada saat itu sebesar IP 50 juta. Kita klik tambah. Kita pilih akunnya kas. Baru kita klik 5 juta rupiah. Kan? Oke. Kemudian yang kedua ada tabungan di Bank ABC. Kita tambah. Pilih akun tabungan. Tambah banknya teman-teman. Karena kalau langsung begini. Gimana teman-teman ya. Harus kita tambah. Bank. Fungsi. Oke. Tabungan. Dan baru kita simpan teman-teman ya. Baru kita pilih ini tabungan elektronik. Kemudian pilih bank. Nah, ini juga itu teman-teman ya. Yang bersaldo awal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian bisa disimpan. Oke, di sini sudah juga teman-teman ya.
Kemudian yang ketiga, piutang usaha di homestay Ari yang belum dibayar sebesar 1 juta. Kemudian ditambah, pilih akun piutang usaha. Kayaknya teman-teman ya. Sini belum ada, kita daftarkan pelanggan teman-teman. Sini kita buat pelanggan. Nama Ari. Alamat dan langsung saja email, website. Tidak ada email, bisa juga disertakan teman-teman. Tidak ada, bisa di skip saja ya. Sampai ke kontak person. Kita simpan dulu teman-teman. Kemudian pilih pelanggannya Ari, saldo awal yang sebelum dibayar sebesar 1 juta. Ya, simpan. Ya, lalu ke masuk yang keempat, aset berupa tanah. Aset yang berupa tanah, ya ini aset lain ya teman-teman ya. Kita buat sini namanya tanah. Kemudian 100 juta, 100 juta rupiah. Baru kemudian kita simpan, kita simpan, kita pilih aset tanah, dan kita cuma 1. Jadi totalnya udah otomatis terisi di ya. Kita simpan, baru lanjut yang kelima. Aset peralatan dapur. Tambah aset peralatan dapur. Ini kita masuk ke aset tetap. Kita buat sini peralatan dapur. Kelompok aset masuk ke kelompok satu penyimpanan. Baru kita masuk ke aset. Ini alat perlengkapan khusus bagi industri atau jasa yang bersangkutan. Masa manfaatnya sudah langsung terisi ya teman-teman ya. Bernilai 30 juta rupiah. Dan tersimpan. Ini berarti simpan teman. Kemudian masuk ke utang usaha. Oh, ini tadi belum teman-teman. Tetap. Aset tetap beli aset dapur. Juta rupiah. Oke, proses simpan teman-teman ya. Kemudian kita tambah utang usaha. Utang usaha. Kita beri pemasuk utang usaha harus bayar ayam. Berarti kita buat pemasuknya adalah supplier. Supplier yang beralamatkan di pasar yang kunci. Semua manfaat bisa kita lewat. Kemudian kita simpan ya teman ya. Oke, berarti disimpan, kita pilih supplier ayam saldo awal yang bernilai 5 juta. Kemudian masuk yang ke nomor 71, 2, 3, 4, 5, 6. Ke 7, utang bank di Bank Bahari. Kita tambah utang bank di teman-teman ya. Jangka waktu 10 bulan. Kemudian bunga pinjaman 0%. Yang pemberi pinjaman ini kan tidak ada data yang ditemukan. Jadi teman-teman, itu caranya kita tambahkan. Kemudian nama bank kita buat dengan pemberi pinjaman yakni nama Bank Bahari. Bank. Teman kita simpan. Kita simpan. Kemudian kita pilih teman-teman Bank Bahari. Sisa pinjaman pokok yang sebesar 31 juta rupiah.
Oke, berkas info teman-teman. Langsung simpan. Kemudian masuk ke modal. Modal. Ya, modal. Yang satu awal. Kita modal awal disetor sebesar Rp 100 juta rupiah. Nah, simpan. Oke, ini sudah masuk sini teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah saldo laba. Saldo laba. Di mana saldo laba kita sebesar Rp 10 juta rupiah. Teman. Ya, jadi inilah posisi keuangan yang terakhir di dalam rumah makan ini teman-teman yang usaha ini ya. Jadi ini bisa kita cek di laporan, laporan kita pilih uang kita berapa bulan Juli. Kita pastikan. Nah, ini di mana yang asetnya bisa 145 juta 370 ada di seluruhnya. Baik, ini sudah ini kita jom saja teman-teman ya. Neraca awalnya berapa? Ya, teman. Kemudian aset tetap per Juli 146 juta. Tapi ini ada selisih sedikit teman-teman ya. Coba kalau ini kita ubah, ubah ke bulan Juli. Nah, ini teman-teman ya. Sesuai dengan per Juni tahun 2012 per PDF. Tapi teman-teman, ya ini teman-teman. Sama seperti contohnya teman-teman ya. Ya, 146 juta rupiah neraca awal kita. Jadi neraca awal dari rumah makan Geprek Nyos ini 146 juta rupiah. Teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke sini teman-teman ke transaksi. Kita masuk ke transaksi yang dimana bulan Juli 2023 Umarina memiliki beberapa transaksi keuangan sebagai berikut. Yang pertama ini teman-teman, pembayaran gaji tanggal 1, uang kasih PR. Ini dia pengeluaran. Jadi di sini transaksi ada penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran kuning dan penerimaan biru. Jadi yang pertama ini adalah pengeluaran. Pengeluaran, beban, jadi beban, oh ya ini udah teman-teman. Beban kemudian tenaga kerja. Oke, yang bernilai 500.000 rupiah. Kemudian ini tanggal transaksinya, ini bulan Juli. Ini bulan Juli, tanggal 1 ya teman-teman ya. Tanggal 1 bulan Juli. Oke, baik. Kemudian catatan di sini, pembayaran gaji. Ini kita simpan. Sebanyak banyak dan transfer. Ya, ini sudah sukses. Kemudian kita kembali ke menu. Kemudian yang kedua ini ada penerimaan modal barang. Jadi ini penerimaan modal modal barang. Kemudian modal barang yang berupa motor untuk usaha. Tapi asetnya teman-teman ini belum ada tris itu. Nah, jadi kita tambah motor. Kelompok aset. Dan aset. Kami sepeda motor. Sepeda. Mas maaf, sudah otomatis tris ya teman-teman ya. Kemudian nilai perolehan dari ini
senilai sebesar 20 juta rupiah. Kita simpan teman-teman. Ya, kita simpan. Mari kita pilih aset, motor. Mas Muhammad, tanggal transaksi tanggal 2 Juli. 2 Juli. Teman, di sini kita buat pembelian motor. Pembelian motor. Coba kita simpan. Oke, teman-teman, di sini sudah sukses ya. Baru kita kembali ke menu. Kemudian yang ketiga itu ada pembelian secara transfer bahan sebagai berikut dari toko berkah ayam sebanyak 10 ekor, kemudian beras 200 kilo, dan tepung bumbu 20 kantong. Oke, di sini langkah siapnya itu ya ini pengeluaran. Pengeluaran, kemudian pembelian bahan material, kemudian pembelian material tunai. Baik, di sini, teman-teman. Ya, jika yang pertama tadi kita ada pemasok supplier ayam, jadi yang kedua ini kita mempunyai pemasok yang bernama Toko Berkah. Alamatkan di tuasan sebenarnya. Telepon 01. Kok bisa tidak tidak, tidak bisa tidak bisa, tidak bisa dilakukan saja teman-teman ya. Dan kita simpan dan kita saya simpan. Kita pilih-pilih pemasok Toko Berkah. Metode pembayaran secara transfer. Oke, metode transfer. Bank kita pilih dari bank ABC saja teman-teman ya. Kemudian ada tanggal transaksinya tanggal 3 Juli. 3 Juli, oke. Kemudian pilih barang, belum ada data barang. Jadi teman-teman, di sini kan ada ayam sebanyak 20 ekor, kemudian ada beras 200 kilo, dan kemudian ada tepung bumbu 20 kantong. Jadi di sini kita tambahkan saja barangnya apa-apa saja. Yang pertama itu ada ayam. Baik itu kita kategorikan ke dalam bahan mentah. Baik, kita simpan. Nah, kemudian satuannya yakni per ekor. Sini tidak ada per ekor. Kita udah satuannya per ekor. Kita simpan. Satuan ekor. Harga beli persatuannya itu yakni 30.000 rupiah. Kita simpan teman-teman ya. Baik, pilih barang ayam. Masukkan jumlah banyak 20 ekor. Simpan. Oke, di sini sudah muncul teman-teman ada tabel yang menjumlahkan kalau ada subtotal. Teman-teman di sini kemudian ada beras. Kita tambah nama bahan materialnya beras. Kita kategorikan ke bahan mentah saja teman-teman ya karena itu barangnya belum jadi. Kemudian satuan per kilo. Kemudian harga belinya adalah 15.000. Langsung kita simpan saja. Berhasil disimpan, kemudian di sini kita klik beras berjumlah 200 kilo. Simpan. Ya, di sini sudah masuk juga teman-teman ya. 200 kilo. Teman-teman. Kemudian sini 20, 200 kilo. Kemudian ada tepung bumbu 20 kantong. Kita tepung bumbu. Baik di kategori bahan dan satuan per kilo. Harga bersatuan tepung bumbu ini yakni 25.000 rupiah.
Jadi di sini kita tambahkan saja tanggal sudah benar, sudah jumlah 20. Baik, seperti saja. Ya, di sini hasilnya ada 4.100.000 untuk pembelian bahan mentah. Teman. Kemudian kita simpan saja. Kembali ke menu. Kemudian lanjut ini ada penjualan paket ayam geprek sebanyak 80 paket kepada pelanggan seharga 25.000 per paket dibayar tunai. Kemudian di sini kita masuk ke penerimaan penjualan barang jadi tunai. Kemudian itu pada tanggal 4 Juli. 4 Juli ya. Oke, baik. Pilih pelanggan. Di sini pelanggan yang pertama tadi cuma ada pelanggan Ari. Jadi ini pelanggan kedua kita buat aja namanya Budi. Budi. Pak Budi aja lah ya. Budi. Dan beralamatkan di Citraland. Citraland. Teleponnya 08. Default bisa kita pesan saja, email juga, website juga, kemudian kontak person juga bisa dipesankan saja. Kemudian kita simpan, ya, ya kita pilih Pak Budi. Jenis penjualan offline. Kemudian metode pembayaran tunai. Pilih item, barang yang kita jual kepada dia itu apa teman-teman ya. Jadi barang yang kita jual itu adalah paket ayam geprek. Buat sini, paket ayam geprek. Ya, ini kategorinya. Wah, jadi kita pilih barang jadi. Kemudian satuannya buat paket. Baru yakni paket. Kita simpan. Kita pilih paket. Uang harga jualnya yakni 25.000 rupiah. Man, kita simpan saja ya. Kita sudah simpan, kita pilih paket ayam geprek. Kemudian dia memesan sebanyak 80 paket. Simpan, ya di sini sudah muncul total belanjaan Pak Budi untuk membeli paket ayam geprek sebanyak 80 paket dengan harga 25.000. Jadi totalnya ini 2 juta pas. Kemudian kita buat catatan di sini yakni pembelian paket geprek. Paket geprek. Oke, teman. Kita simpan saja. Tanggal sudah pas. Kita simpan sebentar, teman. Ini ya, saya sudah sukses. Kembali ke menu. Kemudian lanjut ada pembayaran gaji sebesar 500.000 rupiah pada tanggal 8 Juli. Ini kita kembali lagi ke pengeluaran. Ya, di sini pengeluaran beban tenaga kerja, bernilai 400.000 rupiah pada tanggal 8 Juli. Oke, baik, pembayaran metode bayarnya tunai. Kemudian catatan kita buat saja pembayaran gaji. Baik, sini buat saya teman-teman. Ya, sudah sukses ya. Kita kembali ke menu lagi. Kemudian ada pembelian secara transfer. Berarti kita masuk ke pengeluaran. Pembelian bahan material. Kemudian bahan material tunai. Ya, di sini kita akan memilih pemasok. Yang pertama kan tadi ada supplier ayam dan kedua toko berkah. Ini pembelian secara transfer
bahan sebagai berikut dari toko bekah. Toko bekah secara transfer. Kita pilih bank ABC. Kemudian pada tanggal 10 Juli. Kemudian barang yang akan kita beli itu yakni ayam sebanyak 20 ekor. 20 ekor simpan. Ya, sini sudah muncul teman-teman ya. Kemudian kita tambah. Oh, salah teman-teman. Sini saja karena tadi sudah kita isi juga ya. Kemudian yang kedua ada beras 100 kilo. Terus, oh, oke baik. Ya, sini sudah masuk juga. Kemudian kita tambah beli tepung bumbu sebanyak 20 piece. Oke, ya ini sudah semuanya teman-teman. Coba 20, ayam 20, kemudian ada beras 100, dan tepung bumbu sebanyak 20. Ini bertotalkan 2.600.000 rupiah. Kita buat saja di sini catatannya yakni pembelian bahan. Kita simpan saja. Sukses, kita kembali ke menu. Kemudian ada di sini penjualan paket ayam geprek sebanyak 140 paket. Berarti kita kembali ke penerimaan, kemudian penjualan barang jadi, itu dibeli bayar secara tunai. Oke, baik tunai teman-teman. Pada tanggal 11 Juli. Untuk pelanggannya Pak Budi saja kita buat teman-teman ya. Jenis penjualan offline, metode pembayaran tunai, barang manufaktur, yakni paket ayam geprek, sebanyak 140 paket. Tersebut teman-teman. Ya, kemudian ya di sini sudah muncul teman-teman seperti yang pertama tadi, totalnya berapa. Di sini kita masuk catatannya yakni pembelian paket geprek. Ya, teman-teman. Langsung kita simpan saja teman-teman. Ya, sudah sukses. Kembali lagi kita ke menu. Kemudian ada biaya air sebesar 200.000 dan biaya listrik sebesar 200.000 rupiah. Di sini kita masuk ke pengeluaran. Warna kuning teman-teman ya. Pengeluaran kemudian ke beban. Di beban. Oh, ini ada beban air teman-teman. Ya, sini beban air bernilai 200.000 rupiah pada tanggal 11 Juli. Metode pembayaran tunai yang di sini biaya air. Oke, teman, kita simpan saja. Ya, sudah sukses kembali ke menu. Kemudian diulang lagi teman-teman. Balik ke pengeluaran, beban, kemudian biaya listrik. Berarti kita memilih beban listrik yang bernilai 200.000 juga. Pada tanggal 11 Juli. Teman sudah. Kemudian di catatan kita buat biaya listrik. Teman simpan. Kemudian sudah sukses kita. Dan yang terakhir ini ada stok name. Kita kembali ke menu. Stok name yang 11 ekor, beras 100 kilo, dan tepung bumbu 20 kantong. Situ kita pertama kita cari pengeluaran. Kemudian stok name. Stok name. Ya, ya. Kita pilih nama barang ayam.
pada tanggal 12 Juli. Baik, 12 Juli, stok lama yang berjumlah 40 ekor, berarti stok baru kita tambahkan sebanyak 11 ekor. Jadi selisihnya adalah 29 ekor. Kita buat catatan di sini, stok. Kan? Kita simpan saja. Terus kita tambah transaksi yang kedua, yakni beras. Beras pada tanggal 12 Juli. Stok lama itu berjumlah 300. Ya, teman-teman. Dan yang sekarang stok mana kita tambah 100 kilo. Di selisihnya adalah 200 kilo, teman-teman. Ya, kita buat saja stok. Baik, kita simpan. Jika sudah sukses, dan yang terakhir itu ada tepung bumbu. Kita tambah transaksi saja, teman-teman. Kita pilih namanya tepung bumbu. Kemudian tanggal transaksi tanggal 12 Juli. Oke, jumlah stok baru yakni 20 piece. Bagi selisih itu bumbu ini yakni 20 piece. Dan catatan stok. Kemudian kita simpan saja, teman-teman. Ya, ini kan sudah semua kita isi, teman-teman. Jadi sekarang saatnya kita membandingkan dengan ini, teman-teman ya. Yang neraca awal tadi sudah benar. Ini lalu kita lanjut ke neraca akhir. Kita kembali sudah, teman-teman. Lalu pilih di garis 3 di ujung, kemudian di laporan. Laporan posisi keuangan neraca tahun 2025 bulan Juli. Kita tampilkan saya, teman-teman. Ya, di sini asetnya sebesar 164.688. Itu, teman-teman ya. Kita ekspor PDF saja supaya gampang kita bandingkan atau melihat. Ya, di sini, teman-teman. Kas 9.100.000, kemudian ada tabungan yakni 3.300.000. Dan persediaan barang material di sini 2.330.000. Kemudian akumulasi penyusutannya 1.041.000 sekian. Sini juga segitu, teman-teman. Kemudian jumlah modal 128 juta, di sini juga 128 juta, dan jumlah akhirnya yakni 164.688 ribu. Di sini juga 164.688 ribu, ya. Jadi ini sudah sama, teman-teman ya. Kemudian di sini ada laba rugi. Ya, di sini ada laba rugi, teman-teman. Jadi cara kita melihat laba ruginya yakni kita kembalikan, kemudian kita cari laba rugi dan saldo laba. Ya, di sini kita buat tahun 2025 bulan Juli. Kemudian kita tampilkan, teman-teman. Di sini ada minus 1.300. Kita ekspor ke data, teman-teman, biar gampang kita melihat atau membandingkan dengan yang seperti yang contoh. Ya, di sini ada penjualannya 5.500.000, ya, sama, teman. Kemudian beban materialnya ada 4.370.000. Kemudian beban penyusutannya adalah 1.041.000. Di sini juga 1.041.000. Berarti laba rugi dari penjualan kita ini adalah 1.311.000. Jadi di sini juga sama, teman-teman ya. Ini juga sama, teman-teman. Dan saldo akhirnya juga sama, teman-teman ya. Sini juga 8.660.
8, di sini juga kejutan apa itu 88. Jadi sekian dari penjelasan saya teman-teman. Maafkan bila ada kesalahan atau kurang-kurang jelas yang saya jelaskan. Saya meminta maaf. Sekian saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.